Coba diingat-ingat, pagi kita biasanya diawali sama apa? Kadang bukan udara segar atau cahaya matahari, tapi layar HP yang nyala duluan. Dan kebiasaan kecil kayak gitu, ya kebawa terus. Dari kamar sampai ke tempat kita seharusnya belajar. Begitu mulai kerja, biasanya kita ngerasa udah siap fokus. Semuanya masih normal-normal aja di titik ini. Lalu ada satu gangguan kecil datang. Notifikasi masuk. Penasaran dikit atau sekedar bisikan klasik di dalam hati. Ah, bentar doang. Awalnya emang selalu kelihatan bentar. Tahu-tahu udah berjam-jam. Yang jalan bukan kerjaannya, tapi waktunya. Dan setiap kali fokus kepotong, otak butuh waktu buat balik lagi. Makin sering kejadian, makin lama juga kita nyelesain hal yang sebenarnya penting. Anehnya, hari itu berasa sibuk banget. Padahal kalau ditanya udah beresin apa, jelas nggak banyak. Namun saat malam tiba, ritme itu entah bagaimana kembali lagi. Fokus yang tadi sempat hilang, kini muncul kembali. Sayangnya, fokus itu runtuh dalam hitungan detik. Awalnya cuma ngelirik doang, lalu digenggam. Dan tanpa sadar, fokus yang udah kebangun tadi pecah lagi, dan layar ambil alih. Tiap kali perhatian kepotong, yang hilang bukan cuma waktu, alur mikirnya juga ikut buyar. Kadang kita ngerasa waktu kita kurang, padahal waktunya ada aja. Cuma pelan-pelan perhatian kita yang kabur duluan. Minimal produktif itu cuma di 5 menit pertama. Efeknya, yang pertama, kemampuan kognitif kalian berkurang. Fokus, mikir, pelan-pelan bisa tambah bodoh. Efek keduanya, ini bisa ningkatin kecemasan, stres, bahkan sampai ngerasa hopeless. Dan problemnya, itu sebenarnya HP kalian. Malam itu, Lani akhirnya tahu, kebiasaan yang dianggapnya biasa aja, ternyata sedang mengambil alih kendali dirinya. Ganti kebiasaan emang gak bisa langsung semalam. Tapi kadang, semuanya mulai dari satu keputusan kecil aja. Gangguannya tetap ada sih. Yang beda cuma cara kita nanggepinnya sekarang. Medsos bukan musuh kok. Justru bisa jadi tempat belajar, tempat pamer karya, dan juga tempat cari ide. Yang jadi masalah itu kalau layarnya udah mulai ngambil alih perhatian kita. Dan kalau perhatian terus-terusan kepecah kayak gitu, yang hilang bukan cuma waktu buat ngerjain tugas, tapi juga waktu buat mikir tenang. Doom scrolling itu gak nyuri waktu kita langsung banyak sekaligus. Dia ngambilnya pelan-pelan. 1 swipe, 1 menit, terus jadi 1 jam. Sampai kita gak sadar, perhatian kita habis buat hal yang bahkan udah gak keinget lagi. Waktu emang gak bisa diulang, tapi perhatian masih bisa kita pilih. Yuk, mulai dari sekarang